Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pada metode pencarian uninformed dan informed. Uninformed search. Uninformed search biasa disebut dengan blind search. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma pencarian ini adalah algoritma yang buta atau tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar status yang saat ini sedang dihadapinya. Algoritma ini melakukan pencarian dengan basis graph yang berisikan simpul-simpul yang mewakilkan status-status yang dapat dicapai dalam pemecahan suatu masalah. Simpul tujuan harus sudah diketahui di awal, sehingga ketika mencapai simpul tujuan, algoritma pencarian ini dapat berhenti tanpa melakukan pengecekan pada simpul-simpul yang lain. Uninformed search terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, breadth first search atau BFS. Yang kedua, deep first search atau DFS. Yang ketiga, uniform cost search atau UCS. Yang keempat adalah deep limited search DLS. Yang kelima, iterative deepening deep first search atau IDS. Yang pertama, breadth first search atau BFS, pencarian dengan breadth first search menggunakan teknik di mana langkah pertamanya adalah mengekspansi simpul akar dari pohon yang kemudian akan menghasilkan simpul hidup dari suksesor simpul akar tersebut. Setelah itu dilanjutkan semua suksesor dari simpul akar juga ekspansi dan menghasilkan simpul hidup yang lainnya lagi. Hal ini terus dilakukan berulang-ulang hingga pencarian mencapai ke daun pohon atau hingga tingkat yang paling bawah, di mana simpul tidak memiliki suksesor lagi. Namun perlu diingat, algoritma pencarian ini akan berhenti ketika mencapai simpul tujuan. Maka simpul tersebut akan ditinggalkan dan dilakukan pencarian kembali ke simpul yang belum diekspansi, dan pencarian juga akan terus dilakukan hingga ke simpul daun. Metode pencarian ini akan terus diulang hingga seluruh simpul sudah dibangkitkan atau menemukan simpul solusi. 2. Deep first search atau DFS, teknik pencarian dengan terus melakukan ekspansi menuju simpul yang paling dalam pada tree atau biasa disebut daun. Simpul terdalam atau daun dicirikan dengan tidak adanya suksesor dari simpul itu setelah simpul itu selesai diekspansi. Maka simpul tersebut akan ditinggalkan dan dilakukan pencarian kembali ke simpul yang belum diekspansi, dan pencarian juga akan terus dilakukan hingga ke simpul daun. Metode pencarian ini akan 3. Uniform cost search atau UCS. Algoritma pencarian dengan menggunakan breadth first search akan menjadi optimal ketika menemukan nilai yang minimum pada suatu jalur dengan sedikit perluasan. Dapat ditemukan sebuah algoritma yang dapat menentukan nilai optimal dengan melihat nilai pada tiap simpul di antara simpul-simpul yang ada. Selain menjalankan fungsi algoritma BFS, Uniform Cost Search melakukan ekspansi simpul dengan nilai simpul yang paling kecil. Hal ini dilakukan untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menemukan suatu simpul solusi. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat antrian pada suksesor yang ada berdasarkan nilai simpul. Simpul disimpan dalam bentuk priority queue. 4. Depth Limited Search atau DLS, algoritma pencarian dengan menggunakan DFS akan berlanjut terus sampai menuju kedalaman paling akhir dari suatu pohon. Permasalahan yang muncul pada DFS adalah ketika proses pencarian tersebut menemui infinite state space sehingga memiliki kemungkinan besar mencapai tujuan dengan jalur yang tidak mangkus. Hal ini disebabkan oleh mekanisme algoritma ini yang terus mencari hingga ke simpul paling akhir, terlebih dahulu pada tiap jalurnya. Hal ini bisa diatasi dengan menginisiasikan batas kedalaman diff pada level tertentu
semenjak awal pencarian, sehingga node pada tingkat kedalaman tersebut akan diperlakukan seolah-olah mereka tidak memiliki simpul sukses. 5. Iterative Deepening Deep First Set atau IDS. Iterative Deepening Deep First Set merupakan sebuah strategi umum yang biasanya dikombinasikan dengan Deep First Set yang akan menemukan beberapa batas kedalaman deep limits terbaik untuk digunakan. Hal ini dilakukan secara iteratif dengan menambah limit secara bertahap mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tujuan sudah ditemukan. Jika dilihat, metode pencarian pada algoritma ini dilakukan pada simpul berdasarkan tingkat kedalamannya, sehingga serupa dengan breadth first set. Bedanya pada algoritma ini, kita selalu mengulang dari simpul akar hingga simpul pada kedalaman tertentu dalam pembangkitan simpulnya, sehingga dasar metodenya tetap menggunakan deep first set, namun memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dibanding DFS dalam menemukan solusi. Dalam hal ini saya membuat contoh Uniform Cost Set UCS, yaitu rute perjalanan dari kota Aceh ke NTT. Pada graf ini terlihat ada titik-titik berwarna hitam, itu menunjukkan kota-kota yang akan dilewati mulai dari Banda Aceh sampai menuju ke NTT. Untuk melakukan permodelan, terlebih dahulu akan ditentukan kota asal dan kota tujuan, sehingga dapat dicari opsi-opsi rute yang dapat dilalui dari kota asal ke kota tujuan. Setelah menentukan kota asal dan tujuan, akan ditentukan kota-kota dan rute-rute yang dapat diambil dalam mencapai kota tujuan melalui kota asal. Penentuan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Setelah itu, graf akan digambar bersesuaian dengan kota-kota dan rute-rute yang telah diambil pada Google Maps. Tujuan penggambaran dengan graf adalah agar jalur dari tiap kota dapat tampak lebih jelas. Pada gambar ini, saya juga membuat titik-titik kota-kota atau kota-kota yang akan dilewati mulai dari kota asal sampai menuju kota tujuan, yaitu kita melalui Banda Aceh, kemudian terus ke Medan, kemudian ke Pekanbaru, terus menuju Jambi, Palembang, kemudian Lampung, Jakarta, Banten, kemudian kita menuju Bandung, terus ke Purwokerto, ke Jawa Tengah, kemudian DIY, terus ke Surabaya, kemudian kita menuju Malang, terus ke Bali, kemudian kita berakhir ke NTT sebagai kota tujuan. Inform set. Inform set sering disebut juga dengan heuristic set. Hal ini dikarenakan pencarian dengan algoritma ini menggunakan knowledge yang spesifik kepada permasalahan yang dihadapi, di samping dari definisi masalahnya itu sendiri. Knowledge tersebut merupakan data tambahan yang menjadi acuan pembangkitan simpul pada algoritma ini. Metode ini mampu menemukan solusi lebih mampus dengan waktu yang lebih singkat daripada metode uninformed set. Nilai jalur ini biasanya dilambangkan dengan lebih lanjut lagi dari metode pencarian tersebut. Pada algoritma informed set, kita akan mengenal nilai estimasi atau prediksi pada tiap simpul, misal N ke simpul tujuan yang berupa data heuristik. Nilai estimasi ini biasanya dilambangkan dengan H dalam kurung N. Jika N adalah simpul tujuan, maka nilai H dalam kurung N adalah 0. Algoritma informed set yang terkenal ada dua, yaitu Greedy Burst First Set, H bintang set. Satu, algoritma Greedy Burst First Set melakukan ekspansi kepada simpul yang memiliki jarak terdekat dengan simpul tujuan. Namun, ekspansi yang dilakukan pada metode ini berdasarkan data heuristik berupa taksiran biaya yang dibutuhkan dari calon simpul yang akan dibangkitkan untuk menuju simpul tujuan.
Nilai heuristik ini biasanya menggunakan simbol H dalam kurung N dengan nilai aslinya disimbolkan dengan H bintang dalam kurung N. Penggunaan H dalam kurung N ketimbang H kali dalam kurung N bertujuan untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menemukan simpul solusi. Dengan kata lain, yang dibandingkan untuk penentuan ekspansi simpul adalah nilai estimasinya saja. Pada algoritma pencarian ini, nilai H dalam kurung N bisa merupakan nilai yang non-admissible jika nilainya lebih besar dari nilai yang sebenarnya. H dalam kurung N lebih besar H kali dalam kurung N, sehingga algoritma ini bisa disebut dengan non-complete. Jika nilai tersebut digunakan dalam pencarian, maka dapat dipastikan jalur yang digunakan dalam greedy search bukan jalur yang paling tepat atau bahkan jalur yang salah. 2. A bintang search. Salah satu bentuk dari best first search yang paling dikenal adalah algoritma A bintang search, dibaca dengan A star. Sedikit berbeda dengan greedy first search yang hanya melihat kepada nilai taksiran dari suatu simpel menuju simpul tujuannya, H dalam kurung N, pencarian rute dengan menggunakan A star search melihat kepada jumlah nilai dari jalur simpul awal menuju sesuatu. Simpul, misal simpul N, yaitu G dalam N dengan nilai estimasi simpul tersebut menuju simpul tujuan, yaitu H dalam N. Algoritma ini memiliki tingkat kemangkusan yang cukup serupa dengan greedy best first search, namun memiliki ketepatan yang cukup tinggi karena mempertimbangkan biaya dari simpul awal menuju suatu simpul, misalnya simpul N dalam melakukan ekspansi dari setiap simpul yang ada. Dari contoh algoritma yang saya buat ini adalah informed search, greedy best first search, di mana terdapat rute lain yang dapat jadi pertimbangan dalam memilih perjalanan sampai ke tujuan. Kita mulai dari Banda Aceh, kemudian menuju Medan, dari Medan kemudian menuju Pekanbaru, kemudian kita terus ke Jambi, tapi tidak melalui kota Palembang. Nah, di sini akan memangkas waktu karena kita terus ke Jambi, dari Jambi kita terus ke Lampung. Nah, dari Lampung kita terus menuju Jakarta, tapi tidak melalui Banten lagi. Kemudian dari Jakarta kita terus ke Bandung, tidak melalui Purwokerto, kemudian terus kita ke daerah istimewa Yogyakarta, juga tidak melalui Jawa Tengah, terus kita terus menuju Surabaya, kemudian menuju Malang, terus ke Bali, sampailah kita ke NTT, yang merupakan adalah tujuan akhir. Dilihat kesimpulan daripada rute yang pada gambar di atas, bahwa ada rute solusi yang ada yang dapat jadi pertimbangan dalam mencapai tujuan, yaitu dari Banda Aceh, kemudian Medan, Pekanbaru, Jawa Barat, Lampung, Jakarta, Bandung, DIY, Surabaya, kemudian Malang, Bali, sampai ke tujuan yaitu kota NTT dengan biaya sekitar 4.496. Jika memakai rute Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jawa Barat, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Purwokerto, DIY Jawa Tengah, kemudian Surabaya, Malang, Bali, baru kita ke NTT, itu dengan biaya 5.311. Ini sebenarnya 6-nya salah. Jadi kita terdapat penghematan sekitar 815 km.